brother, sister, bapak, ibu, om, tante, dimanapun kita berada. Bersyukur sekali untuk kita bisa ketemu lagi di Festival of Life Daily Devotion. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini saya belajar, kembali saya mau bagiin apa yang saya udah belajar, tapi dari buku 1 Tesalonika 1 ayat 6. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Seperti biasa ya, saya orangnya suka cerita. Mungkin dari sebagian kita ada yang tahu Michael Jordan, atau mungkin ada yang belum kenal Michael Jordan. Kalau mama saya sih kayaknya nggak kenal sih. Dia kenalnya cuman tukang-tukang masak, chef-chef terkenal tuh. Mama saya kenal semua. Michael Jordan itu ya mah, dia tuh pemain basket terkenal. Dia tuh julukannya tuh banyak. Ada King of Slam Dunk, ada Air Jordan. Kenapa dibikin nama kayak gitu ya, karena slam dunk itu waktu dia nge-shoot ke ring basket itu dia loncat, terus dia kayak melayang gitu mendekati ring basketnya, terus sampai dibilang ya benar-benar melayang, makanya dibilang Air Jordan. Nah akhirnya ya saking terkenalnya dia tuh sampai dibikin satu produk sepatu dengan nama Air Jordan, sepatu terkenal. Nah tapi dari kisah ini mungkin nggak banyak juga yang tahu sisi lain dari kehidupan si Michael Jordan ini. Banyak orang yang tahu mungkin perjuangan Michael Jordan untuk jadi seorang bintang basket yang sukses seperti apa. Tapi ada cerita lain yang saya juga baru tahu. Oh, ternyata seperti ini gitu. Nah, jadi waktu Michael Jordan ini masih remaja, kira-kira umur 13 tahun ya. Nah, ayahnya tuh pernah ngasih dia satu challenge untuk dia kerjakan. Ayahnya tuh ngasih dia satu buah baju bekas. Ayahnya bilang gini, bisa nggak kamu tolong jualin baju ini seharga $2? Terus Michael Jordannya bingung ya, itu baju bekas udah jelek, $2 pula disuruh jual. Kayaknya sih untuk disumbangin aja deh, atau mungkin kalau dijual mungkin nggak sampai $1 atau $1 ya. Tapi ya karena dia anak baik, dia mau bantuin orang tuanya, ya oke lah, dia bilang kayak gitu. Dia cuci baju itu, terus dia coba untuk setrika. Karena waktu itu mereka tuh benar-benar keluarga yang berkekurangan, dia nggak punya setrika. Jadi dia cuman baju itu dicuci, terus dirata-ratain di papan gilesan, dijemur sampai kering. Nah, itu besoknya dia bawa ke stasiun kereta bawah tanah. Dia jualin lah ke orang-orang yang ada di situ. Nggak laku-laku. Sampai akhirnya 6 jam. Kurang lebih 6 jam, akhirnya laku, terjual dengan $2. Wah, dia senang banget, dia bawa pulang uangnya, kasih lihat ayahnya. Nah, terus ayah bilang, "Oke, good job. Tapi besok kamu jualan lagi ya," dia bilang itu. "Oh oke." Terus jualan lah dia, laku lagi $2. Dia jadi semangat tuh dari situ. Nah terus ayahnya bilang lagi beberapa hari kemudian, "Oke, karena kamu udah semangat nih, udah berhasil nih, ayo kita tingkatkan yuk. Nih kamu jual lagi ya baju bekas, tapi dengan harga $20. $2 aja tuh jualnya tuh udah susah, disuruh jual $20. Tapi ya udah," dia bilang, "saya akan bantu jual," dia bilang gitu. Tapi dia berpikir lagi dong, nggak mungkin ya baju ini dijual kayak gini aja $20. Nah, dia dapat ide lah. Dia punya sepupu yang bisa ngelukis. Akhirnya dia minta tolong sepupunya dilukis gambar Donald Duck sama Mickey Mouse di baju itu. Nah, habis itu si Michael Jordan ini juga berpikir lagi, mau dijual kemana ya baju ini ya. Nah, besoknya dia bawa ke satu sekolahan elit, sekolahan anak-anak orang kaya gitu. Dia nunggulah di depan gerbangnya, nawarin satu nggak ada yang beli, sampai akhirnya ada satu babysitter anak nyamperin dia. Terus dibilang anak majikannya tuh seneng sama kaos ini, pengen beli. Dia bilang lucu kaosnya, berapa harganya? Dia bilang kayak gitu, $20. Oh oke. Terus dibayar $20. Terus karena anak majikannya ini seneng, lucu banget, dibilang kayak gitu, dia dikasih tip lagi $5. Akhirnya kaos itu laku $25. Miss banget ya. Dia seneng lah pulang, wah dia semangat banget dia pulang. Terus dia bilang sama ayahnya, "Ini aku berhasil jual kaos $25. Karena ketika itu di masa itu $25 itu setara dengan 1 bulan gaji ayahnya. Jadi itu jumlah yang cukup besar untuk mereka gitu. Nah dari
itu ayah bilang lagi, oke, good job, well done, kamu udah berhasil, hebat. Terus ayah bilang, oke, besok kita coba lagi ya, jual lagi ya. Oke, besoknya dikasih lagi satu baju. Terus ayah bilang, kali ini jangan $20 ya kita jualnya, coba kamu jual $200. Waduh, puyeng kan, mumet kan. $25 udah dapet $200 gitu, kebayang kan, $25 tuh 1 bulan gaji. Kalau $200, wah gede ya. Atau mungkin sekarang mungkin sekitar 20 juta rupiah mungkin ya, untuk selembar kaos bekas. Dia bingung lah kan, dia coba jual, nggak berhasil juga, udah digimanain nggak berhasil. Akhirnya lewat 1 bulan itu kaos masih belum laku-laku, dia terus mikir. Sampai akhirnya satu ketika dia lewat satu jalanan, ada terpampang billboard, papan iklan yang gede itu ya. Waktu itu lagi iklan film Charlie Angels. Nah, salah satu Angelsnya itu artis terkenal, si Farrah Fawcett. Nah, terus ternyata dalam waktu dekat akan ada gala premier dari film Charlie's Angel ini. Nah, si Michael Jordan ini tahu nih, dapat satu ide nih. Ketika si Farrah itu datang, dia berusaha lah nyelip di kerumunan itu gimana caranya. Dia berhasil nyamperin si Farrah ini. Terus dia minta tanda tangan di kaosnya. Ditanda tangan lah kan kaos itu. Nah, habis itu besoknya dia tawar-tawarin, dia lelang, dia buka lelang. Ini siapa mau nih kaos, ada tanda tangan artis terkenal nih, artis Charlie Angels, kalau mau gitu. Ditawar, akhirnya itu kaos laku $1.200. Luar biasa nggak tuh? Luar biasa banget kan? Nah, dari situ itu si Michael ini belajar. Ayahnya juga bilang bahwa ayahnya itu sebenarnya cuma menguji. Jadi memberi tantangan itu sebenarnya untuk si Jordan ini belajar gimana sih untuk kita bertumbuh berkembang ya, kreativitas kita, kemampuan kita, walaupun banyak keterbatasan, walaupun banyak kesulitan, dan ternyata ya ketika kita mau berusaha bisa ada jalan selalu, kayak si Michael Jordan ini. Nah, kaitannya ya tadi dibilang saya bilang ya di 1 Tesalonika 1 ayat 6 itu dikatakan begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini dibilang seperti itu. Jadi yang saya belajar adalah bahwa hidup itu adalah proses belajar. Terkadang ya kita secara manusia rohani ya, kita sering nih berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pengen Tuhan ini itu. Ketika Tuhan jawab, kita bersungut-sungut, kok kayaknya Tuhan jawabnya nggak sesuai deh sama doa saya gitu. Nah, balik lagi ya, saya pernah nih baca satu ayat ya di firman Tuhan ya, di Galatia ya kalau nggak salah, yang tentang buah roh itu ya. Dibilang kan buah roh itu kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, belas kasihan, itu kan salah satunya itu sabar. Nah, itu salah satu kelemahan saya orangnya kurang sabar. Jadi saya waktu itu doa, Tuhan saya mau dong Tuhan, tolong bentuk saya jadi orang yang sabar gitu kan. Ya itu Tuhan kirimkanlah suami saya. Nah, itu dia menguji kesabaran saya. Dan itu sering kali, dan nggak cuma suami saya aja ya. Saya berdoa lagi, Tuhan tolong Tuhan jadikan saya orang yang sabar. Tuhan bikin lagi lah, anak saya bikin masalah yang menguji kesabaran saya. Terus tapi saya masih nggak nangkep poinnya itu apa. Sampai satu ketika saya baca firman Tuhan bilang gini, Yesus yang bilang ya, mintalah maka kamu akan kuberi. Ya saya minta dikasih sabar, saya minta dijadiin orang yang sabar, yaitu Tuhan kasih proses untuk saya belajar sabar melalui orang-orang yang sulit, orang-orang yang menguji kesabaran saya. Ya contohnya ya orang yang menjadi kameramen, yang ada di belakang kameramen saat ini nih, dia lagi senyum-senyum nih, saya bilang menguji kesabaran saya. Tapi maksudnya ini kita proses belajar ya bersyukur sebagai murid Yesus, kita sebagai orang percaya, kita punya Roh Kudus, kita dibimbing secara rohani, itu membantu saya pribadi bisa bertumbuh lebih baik dari kelemahan-kelemahan saya. Nah, terus contoh lagi, kita mau belajar mengampuni, yaitu tunggu aja, nanti Tuhan bakal kirim orang yang akan menyakiti kita. Dan itu nggak cuma sekali, kadang-kadang menyakitinnya itu yang bikin nyesek itu ya,
bukan karena kita dosa atau kita apa. Justru menyakitinya itu ketika kita berbuat kebaikan sama orang, tapi orang yang kita tolong itu menyakiti kita. Nah, tapi balik lagi kan, ketika kita nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Kok saya udah baik kok saya malah disakiti? Tuhan bilang, nah lu kan mintanya mau diampun, mau belajar mengampuni. Jadi ya begitu. Nah itu. Jadi sebenarnya intinya kita bukan cuma belajar menjadi sabar, kita bukan cuma belajar mengampuni, kita bukan cuma belajar rendah hati, atau kita belajar untuk giving pada orang-orang yang berkekurangan. Tapi inti dari semuanya itu dibilang tadi ya, menerima firman Tuhan dengan sukacita meskipun mengalami penindasan yang berat. Penindasan ini ya nggak selalu bicara kita dianiaya. Ya, terkadang kayak itu tadi, melalui orang-orang sulit yang ada di sekeliling kita, Tuhan itu membuat kita belajar untuk bertumbuh dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Seperti itu. Nah, jadi ya balik lagi, kita mau belajar atau enggak. Kalau misalnya kita nggak mau belajar ya ada aja alasannya. Ah Tuhan susah Tuhan, emang dia orangnya nyebelin kok. Susah Tuhan, emang dia orangnya gitu. Udah dibantu juga tetap aja nggak tahu terima kasih Tuhan, tetap aja nyakitin hati kita. Emang dia orangnya gitu Tuhan. Jadi balik lagi, kita akan selalu melihatnya orang lain, bukan diri kita. Tapi pada saat kita mau belajar, kita benar-benar mau dibentuk sama Tuhan, kita nggak akan melihat ke kesalahan orang lain, tapi kita akan melihat look back di dalam diri kita. Oh, ternyata saya kok yang gampang marah, saya kok yang nggak sabar, saya kok yang sulit mengampuni, saya kok yang nggak bisa giving, saya kok yang sombong, yang nggak bisa rendah hati. Itu semua Tuhan bentuk. Dan saya juga banyak sekali mengalami proses itu. Sampai sekarang pun Tuhan masih bentuk saya. Itu bukan satu hal yang gampang. Ya itu, satu yang saya belajar bahwa hidup adalah proses pembelajaran. Dan kita sebagai murid Yesus, ya kita perlu belajar untuk menerima firman Tuhan itu dengan sukacita. Apakah cukup menerima aja terus kita selamat? Ya enggak. Firman Tuhan tuh bilang ya, kita perlu menjadi pelaku firman. Di 1 Tesalonika ini Paulus bilang ya bahwa kesalehan jemaat di Tesalonika ini ya tersiar kemana-mana, bahwa mereka itu berbalik dari cara-cara hidup yang fasik kepada cara hidup yang benar sebagai manusia baru. Ya itulah diri kita. Kita dibentuk sama Tuhan untuk belajar. Jadi kita hidup sebagai murid Yesus itu, kita proses belajar menerima firman Tuhan, tapi sekaligus menghidupi firman Tuhan dengan kita melakukan firman Tuhan itu, walaupun nggak gampang. Yaitu kameramen saya cengar-cengir lagi dia. Ya, jadi oleh karena itu yuk kita belajar ya sama-sama. Nah, satu hal lagi yang terakhir saya mau bagiin adalah di Filipi 4 ayat 9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus bilang gitu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gitu. Itu yang saya belajar, itu juga yang saya bagiin. Apabila masih ada kata-kata yang keliru, kurang berkenan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak ketidaksempurnaan, saya mohon maaf, karena saya sendiri pun juga masih dalam proses belajar. Sekali lagi, saya baru belajar mendalami firman Tuhan. Saya bukan lulusan sekolah teologi manapun. Saya juga pengetahuan Alkitabnya masih terbatas. Jadi apabila ada yang keliru, perlu dikoreksi. Saya menerima kritik yang membangun. Untuk itu juga saya sekali lagi mau mengingatkan untuk setiap kita, brother sisters, bapak ibu, om tante, yang belum ambil waktu untuk meluangkan waktu untuk belajar Alkitab, mari kita ambil sesi study Bible secara personal, supaya kita tahu apa rancangan Tuhan bagi hidup setiap kita secara pribadi, juga apa sih yang Tuhan mau ngomong melalui kita.
lewat firman-Nya. Apa sih yang Tuhan mau kita belajar dari firman Tuhan itu? Itu aja. Kontak untuk daftar study Bible-nya saya akan cantumkan di description, tercantum juga di layar, bisa dilihat ya. Saya berharap kita semua tetap sehat, stay safe, pakai masker, jangan lupa jaga jarak, hindari kerumunan, sebisa mungkin stay at home, jaga kesehatan, minum vitamin, jangan stres, terus baca firman Tuhan sering-sering, bangun hubungan sama Tuhan sering-sering, perdalami firman-Nya. Itu aja. Terima kasih udah berkunjung untuk channel hari ini. Kita sama-sama belajar, senang bisa berbagi. God bless you.